Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Siddiq dengan NIM akhir 137. Jadi saya dalam rangka memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah hukum zakat dan wakaf, dengan tepatnya dosen pengampu saya dengan Bapak Rizky Firman. Nah, pada kali ini saya akan melakukan wawancara terkait zakat bersama Abang di sebelah. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang terkait persoalan zakat ini. Nah, baik Bang, untuk zakat ini pengertiannya itu secara bahasa dan istilah itu apa? Baik, secara zakat secara bahasa Arab yaitu zakah, yang berarti suci, bersih, tumbuh dan berkembang. Dan juga secara artiannya, harta yang dizakatkan akan menjadi suci dan membawa keberkahan. Sedangkan secara etimologi atau istilahnya, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dari harta orang-orang yang mampu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, kalau terkait dalil dari kewajiban untuk berzakat ini apa? Dalilnya dari Al-Quran, yaitu Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Selain itu juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji bagi yang mampu. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, untuk hikmah dari kita berzakat ini apa Bang? Sehingga dengan berzakat ini adalah manfaatnya untuk pribadi sendiri atau bagaimana? Hikmahnya adalah tujuannya zakat antara lain adalah untuk membersihkan harta dan jiwa, menolong sesama, serta menegakkan keadilan sosial. Adapun hikmahnya, zakat dapat menumbuhkan rasa solidaritas, menghapus sifat kikir, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjadi sarana pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Oke. Nah, Bang, kalau bagaimana kedudukan zakat itu dalam Islam? Tentang zakat dalam Islam, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting. Ia termasuk dalam rukun Islam yang ketiga, sehingga hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Zakat juga menjadi tanda ketaatan seorang kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Nah, kalau sanksi atau bagi orang yang enggan untuk membayar zakat itu apa? Bagi orang yang enggan membayar zakat padahal mampu, maka ia berdosa besar dalam hukum Islam. Jika menolak zakat karena mengingkari kewajibannya, maka dapat dianggap kafir. Namun, jika hanya malas atau menunda tanpa alasan, maka ia adalah pelaku dosa besar. Dan di akhirat akan mendapat azab yang berat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 34 sampai 35, bahwa harta yang tidak dizakatkan kelak akan dipanaskan di neraka dan disiksa dengannya. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau bahkan memerangi orang-orang yang ingin membayar zakat karena dianggap menantang salah satu kewajiban Islam. Baik, terima kasih Bang atas untuk penjabarannya. Jadi yang dapat saya simpulkan dari wawancara pada kali ini, fikih itu jadi untuk bagi dari zakat ini yang dapat saya simpulkan, zakat itu dapat membersihkan harta kita, karena dalam harta kita itu tidak semuanya hak kita. Dan bagi orang yang enggan untuk membayar zakat ini ada sanksi pula yang berat, sehingga dengan tidak membayar zakat ini akan ada efek atau dosa terhadap orang yang tidak membayar zakat. Kemudian hikmah dari zakat ini, kita dapat saling menjalin silaturahmi atau memberikan
sekianlah.